langsung aja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah pertemuan keempat ya, berarti. Tapi kalau materi kita pertemuan kedua sekarang. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang introduction of BIM ya, yang artinya adalah pengenalan tentang BIM ya. Nah, di sini kita selanjutnya akan belajar tentang BIM uses and life cycle ya. BIM uses itu artinya adalah pemakaian dan life cycle itu artinya siklus BIM. Saya langsung share screen saja. Presence. Apakah kelihatan layar saya? Kelihatan ya. Oke, jadi sebelumnya saya jelaskan dulu bahwa di sini BIM uses itu artinya pemakaian BIM atau penggunaan BIM dalam prosesnya itu seperti apa sih gitu. Apakah software BIM itu hanya satu gitu, atau banyak gitu. Nah, kita nanti akan pelajari itu ke depannya. Nah, kemudian dan life cycle yang dimaksud di sini adalah siklus atau proses BIM. Nah, BIM itu ternyata tidak hanya menggambar perencanaan saja, tetapi juga nanti ada proses selanjutnya, yaitu tahap manajemen atau maintenance di belakangnya. Gitu. Jadi BIM itu nggak hanya dalam tahap perencanaan saja, tapi banyak prosesnya. Ya. Kemudian next, ini kita belajar BIM uses and life cycle. Nah, kita balik lagi ke pembahasan kemarin tentang evolution of IAC CAD ya. Jadi IAC itu adalah Architecture, Engineering, Construction ya. Sedangkan CAD itu adalah Computer Aided Drawing ya. CAD ini biasa kita dengar di AutoCAD ya. AutoCAD jadi itu artinya Automatic Computer Aided Drawing, yang mana di dalamnya kita dapat menggambar objek secara dua dimensi ya. Nah, sedangkan di BIM ini kita mix ya antara 2D dengan 3D. Nah, di sini 2D solution, yaitu electronic drafting board. Kalau orang zaman dulu kalau menggambar itu dia secara manual ya. Jadi gambarnya di atas meja gambar. Nah, kemudian juga ketika si arsiteknya di superimpose itu maksudnya adalah pengecekan gambar dua dimensinya, gambar kerjanya apakah sudah benar gitu. Karena superimpose itu penting dilakukan pada proyek-proyek konstruksi gitu, karena untuk menyesuaikan gambar dengan ada yang di lapangan gitu. Nah, itu dibutuhkan yang namanya superimpose ya. Itu kalau orang zaman dulu menggunakan gambar dua dimensi tapi menggambarnya kayak gamtek gitu, langsung manual. Nah, kalau sekarang kita ada yang namanya software AutoCAD gitu. Jadi kita menggambar menggunakan AutoCAD di dua dimensi ini. Nah, kemudian kalau masuk 3D itu ada software yang namanya SketchUp, terus 3D Max dan yang lain-lain gitu ya. Nah, tapi dia juga dengan acuan dua dimensi yang si AutoCAD ini gitu. Tanpa gambar dua dimensi kita tidak dapat menggambar tiga dimensi. Gitu. Nah, itu yang metode konvensionalnya seperti itu. Jadi kita belajar AutoCAD dan SketchUp. Nah, itu dua dimensi dan tiga dimensi. Nah, lalu apa ini di sini ada BIM solution? Lalu bedanya apa dengan software BIM ini? Gitu. Nah, bedanya adalah di BIM ini kedua aspek ini dua dimensi dan tiga dimensi saling berintegrasi gitu. Jadi ketika kamu modeling dua dimensi di BIM ini, kamu akan memproyeksikan juga ke tiga dimensinya gitu. Jadi ketika ada perubahan di dua dimensi, maka tiga dimensinya pun akan berubah. Nah, itu yang dinamakan BIM ya. Kemudian bedanya lagi kalau misalkan di antara konsultan dan kontraktor nih misalnya, itu saling berkolaborasi gambar tiga dimensi misalnya. Nah, di BIM ini kolaborasinya tuh enggak kirim-kirim file lagi, tapi langsung menggunakan data cloud. Jadi seperti yang saya bilang kemarin, misalkan kayak game ya, jadi ada servernya sendiri. Jadi misalkan Mulyana gitu main Mobile Legends nih,
Nah, nanti bisa ketemu Anwar gitu di dalam satu game itu. Nah, itu sama halnya kayak BIM ini. Jadi koordinasinya seperti itu. Jadi orang misalkan dari kontraktor konsultan bisa masuk ngedit satu file itu gitu. Jadi itu yang dinamakan BIM. Jadi kolaborasi. Bedanya dengan dua dimensi si AutoCAD dengan SketchUp, dia sendiri-sendiri gitu. Jadi orang ngedesain sendiri-sendiri. Kita nggak bisa masuk di dalamnya gitu. Jadi itulah yang dinamakan BIM solution. Nah, kemudian di BIM ini ada yang namanya 4D dan 5D. Artinya dia 4D itu udah masuk scheduling ya. Sudah masuk scheduling. Kemudian 5D itu maksudnya dia udah masuk waktu. Jadi gambar yang sudah di planning nih, direncanakan itu sudah di planning schedule-nya gitu. Untuk konstruksi schedule-nya misalkan minggu ini pekerjaan apa gitu dulu, misalkan pekerjaan fondasi dulu, terus sampai akhir nanti di scheduling. Nah, itu masuk tahap 4D. Nah, kemudian ketika desain itu udah masuk desain BIM masuk tahap 5D, dia sudah ada cost dan estimation-nya. Artinya tuh sudah ada RAB-nya gitu. Setiap material yang di schedule itu sudah ada cost-nya, cost estimation-nya, sudah ada price-nya, harganya per item gitu. Nah, kemudian di sini ada 6D dan 7D gitu. Yang ini ada artinya Facility Management and Life Cycle Management. Nah, artinya di 6D dan 7D ini dia sudah tahap manajemen, jadi udah tidak ada arsitek sama kontraktor lagi atau pihak dari perencana gitu ya atau kontraktornya, tapi dia lebih ke facility management and life cycle, artinya dia pemeliharaan gitu. Jadi yang megang software BIM ini si ownernya gitu, owner yang memeliharanya. Kayak misalkan program-program misalkan di gedung tersebut misalkan udah jadi ya, udah 5 tahun ke depan gitu. Nah, ada perubahan di ruangan tersebut. Nah, berarti menggunakan software BIM 6D dan 7D ini gitu. Jadi kayak perubahan di suatu gedung yang udah tua misalkan. Nah, itu dirubah. Nah, menggunakan software ini beda lagi dia. Jadi lebih ke maintenance di sini larinya. Nah, jadi kalau lihat di gambar di sini, kita mulai dari programming ya, merencanakan kemudian mengonsep desainnya. Ini tahap LOD 100 sama 200. Kemudian di sini kita belajar LOD 300 ya, mendesain suatu bangunan yang di sini. Nah, ini BIM 3D ya. Yang 3D tapi sudah berkoordinasi 3D-nya dengan antar stakeholder. Kemudian BIM 6D di sini masuk analisis. Ya, jadi di sini dia loncat ya, nggak 4D dulu, tapi langsung 6D. Nah, di sini 6D masuk ke analisis. Jadi bangunan tuh dianalisis mataharinya terbitnya kemana dari kemana. Nah, itu sebenarnya dianalisis kalau dalam arsitektur. Nah, itu namanya BIM 6D. Kemudian di sini ada tahap documentation. Documentation itu artinya semua gambar yang tadi dimasukkan dalam satu paper ya, atau bisa disebut gambar kerja. Nah, di sini documentation namanya. Kemudian masuklah fabrication. Di sini udah masuk LOD 350. Kemudian masuk ke tahap LOD 400 di sini. Nah, kalau LOD 400 itu dia udah di kontraktor. Jadi gambar itu benar-benar detail ya. Ketika misalkan si arsitek gambar kolom, nah di LOD 400 ini si kontraktor udah nambahin dia kayak tulangan-tulangannya, jadi lebih detail lagi di LOD 400 ini. Nah, itu dinamakan di konstruksi ini ada 4D dan 5D-nya, yaitu scheduling dan timingnya dan cost estimation-nya. Jadi ada RAB-nya, kemudian ada schedule di sini. Nah, kemudian masuk lagi ke tahap 7D atau LOD 500. Nah, di sini bangunan sudah operate ya, sudah apa namanya, sudah di tangan ownernya gitu. Nah, maka dari itu hanya software-software yang bersifat pemeliharaan di sini. Jadi BIM itu enggak cuma satu software tapi banyak ya, dan fungsinya itu berbeda-beda gitu. Nah, contohnya gini, jadi di tengah-tengah antar software misalkan ini kan kalau ArchiCAD kan kemarin saya bilang itu formatnya PLN ya. Kemudian kalau Revit itu formatnya RVT. Nah, untuk berkolaborasi dua stakeholder ini, misalkan si arsitek pakai ArchiCAD, si kontraktor pakai Revit. Nah, itu di tengah-tengahnya ada namanya file AFC. File AFC itu semacam file converter atau file penterjemah ya di antara kedua software ini. Nah, nanti si file ArchiCAD-nya ketika dikonvert ke IFC, dia bisa si Revit-nya ini bisa baca file yang PLN ini karena dia formatnya udah dijadikan
IFC gitu ya. Jadi kayak dia kayak semacam jembatan antara banyak software ya. Jadi nggak cuma Revit aja, Tekla yang lain terus Solibri semuanya bisa terbaca asal dia dikonvert ke IFC gitu. Nah kalau metode konvensional ribet nih kayak gini. Jadi dia harus di print dulu, kemudian ada rework ya. Kemudian misalkan si arsitek menggunakan arsiket nih. Nah kalau di sini dia menggunakan SketchUp nih, SketchUp si arsiteknya. Nah kemudian dia mau ngasih gambarnya dia ke kontraktor. Nah karena kontraktor mau lanjutin gambarnya ke tahap konstruksi. Nah tetapi si kontraktornya di sini nggak pakai SketchUp gitu softwarenya, beda dia menggunakan ETABS gitu. Nah di situ ketika di convert eh, nggak bisa langsung kebuka di AppTouch gitu. Jadi dia mulai lagi dari awal gambar dia jadi gambar lagi model yang kayak gini di AppTouch tapi nama mulai dari awal gitu. Nggak ngelanjutin gambar yang di PLN-nya ini gitu. Nggak lanjut dari SKP ke AppTouch. Ya jadi kayak gini ya ilustrasinya ya. Nah, kayak ini. Nah misalkan ini di SketchUp ya. Kemudian ini dibuka lagi ke tadi apa tuh namanya? Etaps. Nah ini bakal ada geometri yang hilang kayak gini. Jadi tampilannya nggak sama. Misalkan ini SketchUp nih, dibuka, dikonvert ke etaps tadi nih. Nah dia jadi geometrinya hilang sehingga dia rework. Jadi kerja dua kali. Arsiteknya ini kan udah buat capek-capek ya. Kemudian si kontraktornya di sini dikasih dia ternyata hasilnya kayak gini gitu jelek. Nah jadi si kontraktornya mau gak mau harus rework lagi, gambar ulang lagi gitu, dengan software yang ETABS gitu. Nah itu sih ribetnya kalau metode konvensional. Nah kalau menggunakan BIM enak dia, jadi ketika apa namanya pertukaran file itu tidak ada geometri yang hilang sama sekali. Nah kalau di sini misalkan dari arsitek nih gambarnya udah bagus kan kayak gini terus dioper ke kontraktor. Nah dari reward nih jadi kayak gini. Nah kemudian dioper lagi nanti ke bagian maintenance-nya gitu. Nah lama-lama gambarnya hilang di maintenance-nya, dia menggunakan software yang beda misalnya udah ada dua kali ini ya dua kali convert. Nah, dia lama-lama hilang geometrinya seperti ini. Itu sih kekurangan kalau menggunakan metode yang konvensional ini. Oke selanjutnya di sini ada contohnya ini teman saya ya. Dia jadi menggambar menggunakan SketchUp nih. Di SketchUp nih gambarnya nggak banyak kayak geometrinya gini nih, nggak banyak kayak ribet-ribet gininya. Dia cuman polos doang. Nah ketika dia di convert akan terjadi geometri loss atau di sini dia nggak menggunakan non BIM. Jadi SketchUp sama 3D Max itu bukan software yang tersertifikasi BIM ya. Nah jadi akibatnya seperti ini. Gitu. Ketika dia model ini SketchUp bagus nih gambarnya, tidak ada garis-garis ini. Nah ketika di convert ke 3D Max dia jadi seperti ini. Ini gambar yang udah di convertnya di 3D Max nih. Nah dia jadi banyak poligon yang seperti ini gitu. Harusnya kan ini bentuk yang datar ya. Nah yaudah poligonnya ya di sini aja garisnya kotak. Nah ini kenapa ada garis seperti ini? Nah karena itu adalah proses convert yang tidak bagus gitu. Karena tidak menggunakan software yang non BIM. Kemudian selanjutnya, nah kayak gini contohnya. Ini kolaborasi dengan metode yang konvensional seperti ini. Jadi si arsitek mengkonsep sketsa yang seperti ini, bentuknya bagus gitu, keren kayak gini. Nah kemudian after meeting with client, nah di klien itu enggak deh, saya nggak mau nih yang kaca yang kayak gini gitu, kayaknya terlalu mahal gitu. Ubah deh yang jadi sederhana kayak gini. Nah oke lah kayak gitu. Nah, kemudian masuk ke tahap selanjutnya, after working ketika digambar, after working drawing, nah itu bentuknya berubah lagi, lama-lama jadi simpel seperti ini gitu. Ketika masuk gambar kerja. Nah, setelah yang terakhir masuk pelaksanaannya di lapangan ternyata bentuknya jadi sederhana seperti ini gitu. Jadi nggak sesuai dengan apa yang direncanakan si arsiteknya yang keren kayak gini. Lama-lama seperti kayak gini. Nah, itu salah satu pengurangan menggunakan metode yang konvensional akibat tadi geometri loss tadi apa geometri yang hilang jadi koordinasinya antara stakeholder itu tidak baik jadi akhirnya gambar yang jadi yang keren gini di desain si arsiteknya percuma gitu tiba-tiba di lapangan yang sederhana kayak gini gitu. Oke selanjutnya tadi ada yang masuk ya saya cek dulu. Oke Samuel lagi
Nah, oke, yang selanjutnya tadi tadi udah ya kita membahas tentang geometry loss karena menggunakan bukan software BIM. Oke, yang selanjutnya ini BIM uses atau pemakaian BIM. Nah, di sini ada si BIM ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Samuel ya, Samuel ya tadi ya. Oke, Samuel. Salam. Oke, di sini BIM uses atau pemakaian BIM. Di sini ada tahap yang pertama itu arsitektur. Ya. Kita mendesain arsitektur yang seperti ini nanti di Arsiket. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada structure ya. Sorry, interior nih. Interior dulu. Nah, interior ini. Nah, kita nanti setelah mendesain arsitektur, kita mendesain yang interiornya. Nah, misalkan di interior nih, saya mengubah si bagian sofa ini orientasinya saya rubah ke sini. Nah, itu maka nanti di gambar dua dimensinya, di gambar arsitekturnya dia juga akan berubah gitu. Jadi antara gambar arsitektur dengan gambar interior ini saling terintegrasi. Gitu. Kemudian yang selanjutnya itu ada structure. Nah, contohnya kayak gini. Nah, di BIM itu gambar structure yang bentuknya curve kayak gini ya, ekstrim lah kayak gini. Nah, itu harus menggunakan software BIM. Ada namanya softwarenya nanti Grasshopper ya. Nah, jadi kalau buat lengkung ini nggak kalian model atau buat satu demi satu gitu strukturnya. Nah, ini menggunakan algoritma ya. Jadi di sini BIM itu hubungannya juga dengan IT ya. Jadi ada semacam perhitungan algoritma gitu. Kalau misalkan kalian bentuk lengkung yang seperti ini, nanti kalian masukin value-nya itu berapa. Nah, ini namanya logika algoritma. Jadi kalian mendesain itu nggak cuman dengan push and pull gitu, tapi juga dengan hitungan ya, gitu. Nanti kita akan pelajari. Kemudian yang selanjutnya, ya, berapa? Emang kalau misalnya yang lengkung gitu pakai AutoCAD gak bisa, Pak? Sebenarnya agak susah sih. Jadinya nanti larinya lama banget kalau untuk modeling yang lengkung seperti ini. Sebenarnya ada lagi software yang namanya Grasshopper. Nah, itu jadi kalau kita bikin lengkung ini cepat banget. Jadi tinggal masukin value aja, masukin nilainya aja. Misalkan lengkungan ini berapa? 1,5 terus ke sini lagi berapa? 1,6 misalkan lama-lama naik. Nah, itu di sini ada algoritmanya gitu. Nah, itu sebenarnya nanti nggak kalian pelajarin di SMA ya, nanti mungkin kalian akan pelajari di nanti kalau ingin yang ada yang ingin kuliah, nah mungkin nanti akan pelajari itu. Tapi untuk sekarang di jenjang SMK hanya mempelajari bentuk-bentuk yang sederhana aja, kotak-kotak kayak gini. Jadi nggak sampai yang di curve gitu. Jadi saya bercerita di sini kedepannya akan seperti itu ya, bukan maksudnya saya menjelaskan kayak gini nanti kita akan praktekkan semua gitu, enggak gitu. Jadi saya cuma nyeritain aja gitu kalau BIM tuh kayak gitu banyak softwarenya nggak cuma satu gitu Anwar gitu. Nah kemudian ini Makasih, Pak. kenapa? Makasih. Oke, sama-sama. Kemudian yang selanjutnya nih ada HVAC, telepon data, plumbing, lighting, fire protection dan electrical. Nah ini adalah lingkup MEP ya, mechanical engineering, plumbing ya. Nah, contohnya di sini kalau misalkan di apa namanya kayak kabel telepon, terus pipa plumbing, kemudian lighting berarti itu nanti larinya ke ini ya, ke apa namanya, yang apa namanya, lupa saya, yang di atas gedung tuh penangkal petir, maaf, penangkal petir. Nah itu lightingnya nanti larinya ke penangkal petir. Nah, kemudian fire protection, misalkan kalau ada kebakaran, nah itu ada pipanya di sini alur-alurnya. Nah itu dibedakan warnanya di sini. Nah kayak gitu sih. Itu kalau tahap MEP. Jadi ibaratnya kayak apa ya? Kayak gedung, kayak kalau manusia tuh dia organ tubuhnya ya. Kayak ada urat-uratnya. Nah ini kayak gitu. Gedung juga kayak gitu. Misalkan urat-uratnya nggak ada, kayak misalkan plumbingnya nggak ada gitu, clash di dalamnya. Nah maka gedung tersebut nggak bisa dipakai gitu. Buat apa mendesain sebuah gedung kalau di dalamnya tidak ada airnya atau tidak ada yang lainnya gitu kan, nggak ada telepon, nggak ada internet. Percuma kan kita mendesain gedung. Nah maka dari itu MEP di sini sangat penting sekali gitu. Dari mulai yang internet, kabel internet, kemudian pipa plumbing di dalamnya, kemudian fire protection kalau misalkan kebakaran. Nah kita harus merencanakan yang namanya sprinkler. Sprinkler itu biasanya yang di plafon tuh yang dia keluar air ya kalau kena asap ya, kalau kebakaran. Nah, kayak gitu sih. Nah, jadi uh, gedung itu sama seperti manusia gitu karena ada MEP ini, mechanical engineering plumbing. Selanjutnya
Nah, selanjutnya kita sekarang masuk ke pemetaan dengan 3D laser scanning untuk pekerjaan aksesibilitas atau fotogrametri. Nah, jadi ini salah satu teknologi yang paling terbaru ya di dunia konstruksi, yaitu adalah fotogrametri. Nah, coba dibaca dulu nih yang ini nih. Coba saya cek dulu. Anwar, coba Anwar. Kalau enggak Samuel ya, Samuel. Halo Samuel. Halo Samuel. Kedengeran nggak? Ada apa Pak? Saya internet tadi agak ngelek-ngelek Pak, jadi patah-patah saya dengar Bapak. Oke, coba dibaca nih. Coba dibaca nih PPT saya yang ini. Salah satu pemanfaatan teknologi informasi adalah BIM. BIM merupakan salah satu teknologi di bidang ASC yang mampu mensimulasikan seluruh informasi di dalam proyek pembangunan ke dalam model 3D. Cara mendapatkan data yang diperlukan untuk BIM yaitu bisa dengan melakukan pemetaan topografi permukaan tanah. Selain itu, juga dapat dilakukan pemetaan aset bangunan yang sudah ada. Oke, terima kasih Samuel. Oke. Sama-sama Bapak Anwar. Jadi di sini ada yang namanya 3D laser scanning. Nah, 3D laser scanning itu kedepannya akan menggantikan pekerjaan surveyor ya. Jadi kita tidak lagi mengukur secara manual dengan meteran ya. Nah, tapi di sini sudah menggunakan teknologi yang namanya 3D laser scanning. Nah, jadi kita men-scan menggunakan drone di sini. Selain menggunakan drone, kita juga menggunakan ini ya. Tapi macamnya dia seperti theodolit, tapi dia mengcapture data sehingga dia ketika masuk laptop dia udah menggunakan point cloud seperti ini. Jadi nanti hasilnya jadi titik-titik seperti ini. Nah, itu namanya point cloud. Nah, ketika mengambil pencitraan dari awan dari drone di atas udara gitu. Jadi dia mengcapture-nya tidak hanya satu sisi doang, tapi di berbagai banyak sisi. Sehingga nanti gambar yang real ini bisa kita putar-putar kayak di SketchUp gitu. Contohnya kayak gini. Nah, contohnya kalau misalkan dia nggak menggunakan drone, dia menggunakan alat yang seperti ini ya. Dia namanya Vero nih. Nah, dia contohnya kayak misalkan gedung yang udah tua ya. Contohnya kayak gedung Belanda gitu. Kan nggak mungkin kan masih ada gambarnya kan. Mungkin udah hilang gambar gambar kerjanya. Nah, makanya kita menggunakan ini teknologi laser scanning. Nah, di situ kita bisa mendapatkan citra real yang seperti yang ada di dalam gedungnya gitu. Nanti kita bisa dapat gambar 3D-nya. Selain 3D juga gambar dalam dimensinya juga kita bisa dapat. Nah, jadi kayak gitu biasanya digunakan untuk revitalisasi gedung-gedung tua kayak gini. Saya next ya. Nah, contohnya kayak gini, pemetaan dengan laser scanning untuk pekerjaan aksesibilitas atau fotogrametri. Nah, jadi sekarang lagi tren nih yang namanya fotogrametri. Ini banyak banget dibutuhin nanti di industri 4.0 ketika kalian lulus nanti mungkin banyak sekali nih fotogrametri ini dibutuhkan gitu. Karena fotogrametri ini mulai menggantikan pekerjaan surveyor gitu. Yang dulunya surveyor mengukur menggunakan meteran, nah sekarang sudah menggunakan ini Faro ini sama drone ini gitu. Coba dibaca dulu nih Anwar nih yang ini. Halo Anwar. Halo. Iya Pak. Coba dibaca dulu nih yang ini. Hasil scan dan proyeksi scanner berupa point cloud. Hasil pemodelan 3D yang diperoleh oleh alat TLS mempunyai ketelitian yang sangat tinggi. Hasil ini akan memberikan informasi kenampakan tentang kondisi existing di lapangan semirip mungkin untuk keperluan pembuatan BIM, seperti infrastruktur, pekerjaan teknis, penataan, dan perawatan, serta pembuatan dokumen teknis. Pada pekerjaan ini, hasil pemetaan dan pemodelan TLS akan digunakan untuk melakukan pembuatan building information and modeling. Oke, terima kasih Anwar. Nah, jadi dari hasil fotogrametri ini nanti akan menghasilkan existing ya. Existing itu artinya adalah gambar
gambar tapak atau gambar asli lahan yang masih kosong sebelum pembangunan gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan di realnya kayak gini di lapangannya, nanti ketika sudah kita menggunakan 3D laser scanning, nanti hasilnya seperti ini. Jadi kita akan mendapatkan konturnya, mendapatkan nilai tinggi rendahnya suatu tanah gitu. Nah, jadi kayak gitu ke depannya. Kalau dulu kan kita harus ngukur dulu dari sini nih ke sini berapa hektar gitu. Nanti digambar di AutoCAD secara manual. Nah, itu metode yang lama. Kalau sekarang udah pakai scanning ini. Jadi drone nanti yang mau scanning. Ya, saya lihat dulu ya, saya unjukkan video tentang laser scanning. Nah, ini dari PP kebetulan. Ya, sahabat milenial dimanapun kalian berada, bersama Kedengeran nggak suaranya? Ini videonya. Kagak. Ferdi Handrian. Nah, Kali ya, ini saya saya cabut dulu. Saya cabut. Ya, sahabat milenial dimanapun kalian Kedengeran ya? bersama saya Ferdi Handrian. Kali ini saya akan membahas Ya. tentang penggunaan BIM yang ada di proyek bendungan West Kampung ini. Pemanfaatan teknologi yang dikembangkan oleh Balai Penelitian dan Pengembangan Kementerian PUPR, yaitu Building Information Modeling atau BIM. Saat ini telah digunakan di setiap proyek-proyek besar yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah di proyek bendungan West Kampung ini. Salah satu penerapan BIM yang ada di proyek bendungan West Kampung ini adalah dengan menggunakan fotogrametri untuk keperluan perhitungan volume atau kontur. Nah, berikut adalah langkah-langkah yang harus kita lakukan sebelum kita mengambil foto geometri itu sendiri. Langkah pertama yaitu persiapan drone. Mengkonekkan remote control ke handphone. Nah, jadi dia menggunakan drone ya di sini. Setelah itu kita buka aplikasi Fix 4D-nya, lalu pilih project list yang telah kita buat sebelumnya. Nah, dia menggunakan softwarenya namanya Dan kita Fix pilih 4D. misi yang telah kita buat sebelumnya juga. Nah, jadi di sini tuh kalau dilihat di kiri tuh, nah itu ada jalur drone ya. Jadi drone ini tuh sengaja dibuat berputar-putar ya sesuai gridnya. Lalu kemudian kita press and hold selama 3 detik dan drone akan naik secara otomatis dan akan melaksanakan misinya untuk mengambil foto grametri tersebut. Ya, saat ini drone kita sudah naik dan akan naik di ketinggian 3 km sesuai dengan yang telah kita atur di setting sebelumnya. Setelah drone mencapai ketinggian yang telah kita tentukan, lalu drone akan menuju ke tempat start yang telah kita tentukan gridnya di project list kita tadi. Ya, jadi dia berputar sesuai grid secara otomatis untuk mengambil gambar. Foto grametrinya secara otomatis dan setelah selesai akan kembali kepada titik awal penerbangan atau take off. Lalu kemudian setelah selesai pengambilan data di lapangan, kemudian kita akan mengolah data dengan menggunakan aplikasi Agisoft. Agisoft namanya softwarenya untuk memasukin tadi data yang udah kita foto. Nah, nanti di Agisoft nanti dia akan berupa point cloud ya. Jadi kayak titik-titik gitu. Nah, nanti jadi 3D titik-titik itu. Nah, ini kalau di beberapa perusahaan BUMN dia sudah menggunakan teknologi laser scanning ini atau fotogrametri. Nah, ini dia adalah berupa point cloud, jadi kayak titik-titik gitu hasil dari foto tadi. Nah, nanti jadi 3D nih titik-titiknya. Dia kalkulit, kemudian nanti jadi 3D. Nah, seperti itu. Jadi bentuk 3D yang benar-benar real dari foto. Nah, nanti sebagai acuan untuk desain bangunan di situ. Jadi seperti itu kurang lebih kalau untuk fotogrametri. Ya. Jadi dia menggunakan alat ini nih, namanya Vero untuk yang di bawahnya. Kalau untuk yang di atasnya dia menggunakan ini drone. Ya. Itu adalah proses untuk fotogrametri untuk
untuk mengambil data existing ya sebelum membangun bangunan. Nah ini nama perusahaannya adalah Vero ya, pemetaan dengan 3D laser scanning untuk pekerjaan aksesibilitas. Nah, dia stepnya yang pertama kayak gini nih, capture the project site. Nah, kemudian yang proses keduanya adalah manage scan data. Jadi data yang tadi kita foto di manage ya dengan software tadi namanya 4GIS apa 4D tadi saya lupa. Nah, kemudian yang tahap ketiganya kita deliver gitu. Kita kasih data existing tadi ke arsiteknya gitu agar sebagai acuan mendesain arsiteknya gitu. Nanti gimana gedungnya misalkan ada kontur di situ ketinggiannya, nah nanti berpengaruh terhadap bangunannya, nanti akan ada beda level di situ, ketinggian lantainya akan beda gitu. Jadi tujuannya untuk itu, untuk mengambil data-data existing yang ada di lapangan sebelum mendesain atau sebelum pembangunan kayak gitu. Itu tujuan dari fotogrametri. Oke, selanjutnya kita akan masuk lebih detail tentang BIM ya. Tadi hanya sekilas saja ya untuk yang ini ya, fotogrametri. Yang penting kalian tahu dulu gitu. Nanti bakal ketika kalian lulus nanti pas kelas 12 nanti yang bakal ada di industri akan seperti itu. Nah, ini sebenarnya juga baru juga di Indonesia nih, fotogrametri. Baru masuk ketika BIM 2017. Nah, semua terutama di proyek-proyek di kontraktor ya, perusahaan kontraktor kayak Wika, PP, nah udah menggunakan metode yang seperti ini. Nah, kemudian BIM is not the magic software. Jadi BIM itu bukan software magic ya. Jadi nggak cuma aja arsiket aja. Jadi arsiket tuh nggak bisa class checking gitu, nggak bisa arsiket juga itu nggak bisa merender gitu. Merendernya cuma mentahan aja. Nah itu jadi di sini yang dikatakan adalah BIM is not magic software. Jadi BIM itu sebenarnya banyak sekali softwarenya gitu. Jadi BIM itu sebenarnya koordinasi. BIM itu sebenarnya adalah topologi atau sebuah proses. Tapi software di dalamnya itu banyak sekali gitu. Nah, sedangkan kita sebagai di SMK hanya mempelajari satu software aja gitu. Software arsiket aja karena di situ adalah tahap perencanaan ya. Jadi kita mendesain rumah dari pondasi sampai atap aja gitu, tapi nggak sampai yang detail banget. Nah, kemudian ini adalah ada beberapa software BIM. Nah, kalau arsiket tuh dia tahap modeling di sini. Kemudian ada VR di sini, ada clash detection biasanya Solibri. Kemudian data management. Kemudian Tekla. Kalau di Tekla di sini untuk konstruksi ya. Nah, kemudian ada yang communication, ada Revit dan segalanya. Nah, ini kalau kalian nanti buka di web ya, ada kalian cek coba building smart atau sertifikat software. Jadi sini artinya sertifikat software itu. Jadi ada beberapa software BIM yang sudah tersertifikasi gitu. Contohnya di sini adalah Autodesk Revit. Kita wajib nih pelajarin Revit gitu. Karena nanti kedepannya dari pihak konsultan atau kontraktor yang di industri bakal menggunakan Revit. Kemudian ada lagi di sini Tekla itu biasanya buat orang-orang yang ada di kontraktor gitu ya, karena dia lebih fokus ke struktur kalau Tekla ini. Nah itu kalau kamu nanti mau masuk atau nanti kalau misalkan mau PKL di kontraktor. Kemudian di sini ada Graphisoft Arsiket. Nah di sini biasanya yang sering pakai arsiket itu orang-orang arsitek, biasanya di perusahaan konsultan biasanya perencanaan. Nah dia banyak menggunakan software seperti arsiket ini. Ada juga yang menggunakan Revit gitu. Kalau kemarin kan saya bilang Revit itu dia dirancang untuk multidisiplin ya. Arsitek, orang sipil juga menggunakan Revit. Nah beda dengan arsiket dia memang dirancang untuk khusus arsitektur gitu, arsitek. Karena dia memang di dalamnya fiturnya banyak sekali gitu untuk mendesain. Nah jadi fungsinya berbeda-beda semua software BIM ini gitu. Nah, intinya yang di tengah-tengahnya adalah kolaborasinya kalau BIM itu. Kemudian selanjutnya nih ada software. Ini saya udah masuk ke beberapa fungsi software BIM ya, sesuai dengan fungsinya. Nah, kalau di sini ada software BIM algoritma ya, untuk mendesain curve arsitektur parametrik. Nah, tadi yang mungkin yang ditanyakan Anwar tadi ya. Jadi kalau misalkan kita ingin mendesain suatu rumah tapi bentuknya tuh aneh gitu, bentuknya ekstrim seperti ini. Nah ini nggak mungkin kita menggunakan software Archicad atau SketchUp gitu. Kita harus menggunakan kedua software ini, namanya Dynamo dan Grasshopper gitu. Nah, saat ini sama-sama ya,
Dia adalah visual programming ya, atau algoritma grafis. Grasshopper bisa melakukan banyak hal kompleks dan sangat terintegrasi dengan software Archicad dan Rhino. Jadi misalkan di Archicad saya pengen buat bentuk yang seperti ini atau lengkung seperti ini, nah ekstrim. Nah, saya harus buka software Grasshopper dulu. Nah, terus di sini saya akan modeling, tapi tidak dengan cara push and pull kayak di Archicad, tapi dengan cara yang seperti ini. Jadi udah kayak programmer kalau menggunakan arsitektur parametrik itu. Jadi misalkan curve yang ini itu bentuknya dia yang stabil gitu, kemudian dia tarik lagi ke sini, link ke sini. Nah, itu udah lebih kayak orang IT ya kayak gitu. Jadi arsitektur yang setengah IT. Jadi itu yang disebut dengan parametric arsitektur. Saya pun juga masih belum bisa nih belajar yang seperti ini nih gitu. Karena saya masih yang basicnya aja kemarin Archicad di pelatihan. Kemarin tidak dapat yang seperti ini. Karena jarang juga sih sebenarnya kalau desain-desain yang lengkung seperti ini. Nah, itu caranya gitu. Jadi tinggal menggunakan satu software aja, tapi banyak software. Nah, diantaranya ini Grasshopper dan Dynamo. Ya, ini parametric design merupakan salah satu pendekatan algoritma matematis ya. Jadi kita menggunakan algoritma di sini yang diterapkan pada arsitektur. Nah, pendekatan ini mengadopsi bahasa pemrograman, ya, di mana arsitek dapat memanfaatkan kemampuan menghitung yang tidak terbatas dari komputer dalam secara solusi desain dengan merancang definisi parametrik. Kayak gitu jadinya. Jadi kita nggak mendesain secara manual, tapi menggunakan perhitungan matematis kayak gini. Nah, jadi mungkin agak dalam banget ya kalau untuk anak jenjang SMK ya. Mungkin nanti ini ketika nanti kalian udah kuliah atau kerja ya, kalian bisa pelajari ini arsitektur parametrik. Nah, software BIM-nya itu yang tersertifikasi adalah Dynamo, Grasshopper, XGenerative, Hypar, dan Advice. Nah, kemudian yang selanjutnya ini ada software BIM kolaborasi, seperti yang saya bilang kemarin nih. Nah, ini ada BIMX. Ya. Jadi BIM Collaboration adalah software yang digunakan untuk berkomunikasi ya, dengan klien atau dengan sesama engineer tanpa mengeprint kertas dan paperless. Nah, kalau dulu kita menggambar dua dimensi, mungkin hasilnya itu akan diplot dengan gambar PDF ya. Kemudian kita print menggunakan printer. Nah, kalau sekarang tidak. Kalau sekarang ada yang namanya software BIM ini, BIM kolaborasi ini adalah BIM 360 dan BIMX gitu. Nah, kalau BIM 360 ini biasa dipakai di software-software Autodesk atau Revit. Nah, kemudian kalau BIMX ini biasa digunakan di software terutama Archicad nih. Nah, nanti kita akan menggunakan ini. Jadi nanti saya tidak akan meminta kalian untuk ngeprint gambarnya, tapi nanti saya akan meminta kalian hasil dari Archicad itu masuk ke BIMX ini. Nah, jadi di BIMX itu kalian bisa buka nanti di Android atau di HP kalian. Nah, jadi gambar 3D dan dua dimensinya ngeblending di sini jadi satu. Nah, dia nanti bisa keluar animasi yang sangat intuitif gitu ya. Dan nanti bisa kita lihat tampak di sini, bisa lihat potongan di sini, bisa lihat tampak 3D-nya juga yang lagi terpotong seperti ini. Itu komplit banget nanti di BIMX. Nah, nanti kalian akan install di HP kalian masing-masing gitu ya. Nah, nanti yang kalian kumpulkan juga gambarnya berupa format BIMX gitu ya. Jadi bukan format DLN atau Archicad. Nah, ini banyak sebenarnya software kolaborasinya, ada yang BIM 360, ada Trimble, ada Allplan ya. Kemudian BIMSec, Drawforce, dan BIM. Tapi kita akan fokus nanti ke sini. Karena kita menggunakan Archicad. Kalau kita menggunakan Revit nanti kita bukannya pakai ini, BIM 360. Nanti juga bisa menggunakan VR nih. Gitu, atau AR ya. VR atau augmented reality. Jadi saya lihatin dulu deh videonya nih. Tadi saya download videonya kalau nggak salah. Nah, ini nih. Jadi nama softwarenya itu adalah Gamma IR ya. Nah, jadi sebelumnya di Archicad-nya kita udah menggambar MEP-nya atau kayak ducting-nya. Kalau ducting itu biasanya jalur kayak AC, terus misalkan ada pipa-pipa plumbing di situ. Nah, nanti kelihatan semua di HP kalian. Tapi ini software beda ya, Gamma AR namanya. Kalau tadi kita BIMX. Nah, jadi di sini di HP-nya kelihatan jalur-jalur pipanya kemana aja. Bisa skip aja.
Nah, ini softwarenya nama BIM portal. Nah, nanti di sini si pihak konstruksinya, kontraktornya dapat melihat objek apa saja yang nantinya akan didesain di, misalkan lebah sini kolom tadi dikasih apaan tuh. Nah, terus di sini nanti kita akan menambahkan ini pipa-pipa di sini. Nah, kemudian ini di ducting. Nah, ini jadi bentuk 3D ini udah kita desain sebelumnya di Archicad gitu. Nanti dibuka di Gamma AR, dibuka di HP kalian. Oh, nanti di sini, oh tuh letaknya di sini gitu. Jadi nggak ada kesalahan-kesalahan konstruksi gitu. Kalau misalkan dulu kan di AutoCAD kan kita nggak bisa tahu ya, dia ini letaknya mungkin bisa di sini, bisa di sini. Kalau menggunakan Gamma AR ini kita bisa lihat posisi dia secara presisi gitu. Jadi tidak ada kesalahan peletakan MIP-nya gitu. Nah, ini juga bisa dicek class checking-nya di sini. Ya gitu sih. Nah, itu salah satu software kolaborasi pada BIM. Sama halnya dengan BIMX ini. Nah, kalau BIMX ini dia lebih ke ya melihat aja bangunannya gitu tapi tanpa menggunakan AR ya, tanpa menggunakan augmented reality. Kemudian juga kita bisa mengkontrol menggunakan stick PS ya, atau stick Xbox. Nah, dia bisa dikontrol di sini gitu, di BIMX ini. Selama kalian BIMX-nya bukanya di laptop, kalau di HP kayaknya nggak bisa. Di laptop nanti kalian bisa tur di dalam bangunan yang kalian bangun di 3D-nya menggunakan stick PS. Next, nah ini ada kalau tadi kan BIM kolaborasi, kalau yang ini ada software validasinya. Nah, kalau validasi itu kan seperti yang kemarin ditanya nama Anwar. Kemarin kan Anwar pernah tanya, Pak coba dong demoin cara gimana flash checking. Nah, ini salah satunya. Nah, jadi untuk membuat flash checking di sini menggunakan software lagi gitu. Jadi Archicad sendiri dia ternyata nggak bisa flash checking gitu. Nah, jadi harus menggunakan software ini namanya Solibri dan BIMCollab gitu. Nah, nanti di sini di Solibri ini bisa tahu tuh mana objek-objek yang saling nge-clash. Misalkan pipanya ini ketabrakan sama dinding. Nah, itu bisa ketahuan di software ini Solibri. Jadi ada software sendiri gitu. Jadi tadi yang software Archicad-nya kita convert dulu ke IFC ya, file penerjemahnya. Kemudian kita buka di software ini Solibri. Kita checking deh mana objek-objek yang saling berbenturan gitu. Kayak gitu. Nah, ini banyak macamnya nih software BIM validasi. Ada BIMtrack, ada Revitso, Motion, dan yang lainnya. Tapi yang biasanya yang terkenal ini Solibri dan BIMCollab. Kemudian selanjutnya di sini ada BIM Content Management Software. Nah, jadi BIM Content Management Software ini sama halnya seperti yang ada di SketchUp ya. Kalau di SketchUp ada yang namanya 3D Warehouse. Nah, kalau di BIM ini ada yang namanya BIM Object ya, atau BIMco di sini namanya, BIM Object dan BIMco. Nah, jadi di dalamnya itu sudah ada item-item yang sudah jadi. Misalkan kalian mau mendesain satu bangunan udah lengkap nih. Nah, tapi kan di dalamnya belum ada klosetnya, belum ada wastafel-nya. Nah, nanti kalian bisa download di sini di BIM Object gitu. Jadi udah ada semua di dalamnya. Jadi kita nggak harus buat kloset dari awal lagi gitu. Kita nggak harus buat sofa atau buat kursi tabel dari secara manual. Nah, semuanya itu sudah jadi semua di sini di BIM Object. Nah, tapi bedanya dengan yang ada di 3D Warehouse, kalau di 3D Warehouse itu buatan orang sendiri. Jadi bukan vendor yang membuat. Nah, kalau di BIM Object ini vendor yang membuat. Jadi misalkan kita kalau misalkan mau kloset ya, nah kita cari aja Toto di sini atau American Standard misalnya. Nah, itu bisa keluar semua di sini merek-merek itu. Gitu. Jadi semuanya ini bentuk 3D yang real gitu. Ya dia benar-benar ngiklannya di sini di BIM Object gitu. Jadi udah digantikan. Jadi majalah itu, katalog itu udah digantikan dengan BIM Object ini. Jadi setiap perusahaan vendor itu iklaninnya di sini semuanya. Nah, ada sofa, ada pokoknya di sini ada konkret ya, terus ada batu bata, ada segala macam, ada semua di sini. Nanti kalian bisa download, nah kalian masukkan di desain bangunan kalian. Kemudian yang selanjutnya adalah software
BIM tahap prakonstruksi. Nah, kalau di yang tadi saya bilang ada 4D dan 5D ya. Jadi 4D itu adalah simulasi waktu, kemudian 5D itu adalah simulasi biaya. Nah, jadi di BIM itu gak hanya kita tahap desain sampai perencanaan saja, tapi di dalamnya juga kita harus memasuki simulasi waktu atau scheduling di sini. Nah, nama softwarenya adalah Vico ya. Kemudian ada Pro Synchro ya. Nah, di sini bisa masukin scheduling. Kemudian yang selanjutnya ada kita masukin RAB-nya. Nah, bisa menggunakan software yang Synchro Pro ini. Jadi bisa bisa scheduling, bisa juga masukkan RAB-nya di sini. Jadi desain yang arsiket tadi yang misalkan kita udah selesai tadi di-convert ke IFC, dimasukin ke software ini Synchro Pro. Jadi banyak banget ya. Jadi oper-operan file itu. Nah, next. Nah, ini ada lagi nih. Jadi software facility management. Jadi facility management ini tahap udah yang 60 dan 7D ya. Jadi di sini arsitek sama orang sipil udah nggak ada lagi gitu. Jadi ini benar-benar gambarnya udah di tangan ownernya, pemilik gedungnya gitu, di tangan ownernya. Nah, di sini ada software BIM lagi namanya software BIM Fasilitas Management gitu. Jadi di sini ada namanya Ecodomus. Jadi didesain untuk owner real estate untuk mengimplementasikan prosedur pemeliharaan. Jadi lebih ke pemeliharaan gedung kalau software di 6D dan 7D ini. Misalkan di sini nih ruangan ini kan gambar denah ya. Nah, ini ruangan di sini. Nah, ini yang biru ini maksudnya adalah perubahan. Jadi ruang ini ada perubahan. Mungkin dilebarkan atau ya atau pokoknya dirubah lah ya. Nah, ini ditandain dia gitu. Kemudian ini juga nih yang oranye-oranye juga ini ada sesuatu yang berubah gitu. Jadi nggak dibongkar dari awal lagi. Jadi lebih ke pemeliharaan gitu. Jadi kalau misalkan ada perubahan bukan arsitek lagi, tapi juga tanggung jawab si ownernya gitu. Mungkin mau memanggil arsiteknya lagi gitu yang dulu gitu boleh gitu. Nah, karena datanya masih ada, karena datanya menggunakan data BIM. Nah, kalau yang selama ini kan gedung kita kalau merancang gedung kan yang ada kan as-built drawing-nya ya atau blueprint-nya. Nah, itu di print kertas kan malas banget ya ngecek kertas satu-satu gitu. Buka-buka kertas satu-satu nih, misalkan saya mau mengubah ruangan ini nih di zona ini ya. Kan banyak ribuan kertas itu yang di print. Nah, kalau dengan software BIM ini tinggal kita buka aja satu software tadi. Nah, kita buka dengan aplikasi ini Ecodomus. Nah, nanti ketemu misalkan bagian ini saya mau rubah. Nah, gampang gitu. Jadi fungsinya BIM seperti itu. Jadi tahap awal merencanakan sampai tahap to be demolished ya, sampai tahap gedung itu dihancurkan atau direvitalisasi. Nah, kayak gini tahapnya. Jadi ini penting nih. Nah, nanti saya bakal keluarin di ujian. Nah, dengan BIM perkembangan data tanpa rework. Nah, dengan BIM perkembangan data bisa tanpa rework ya. Tapi rework di sini diakibatkan data yang di handover hanya berupa PDF ya. Jadi bukan format filenya IFC-nya. Dan juga jika digambar 3D berupa JPG nih. Hanya berupa JPG dan hanya satu sisi misalkan. Nah, maka sisanya mereka akan mereka-reka dan terjadi tidak kesinambungan antara tadi. Nah, jadi di sini ada yang namanya BIM Project Handover koordinasi. Jadi mulai dari digital mockup, kemudian desain review, ada yang masuk. Desain review, kemudian proses simulasi, sampai project management dan sampai facility management gitu. Nah, ini pihaknya yang terlibat ini beda-beda gitu. Ada design team, ada supplier team, ada construction team, ada operation team. Nah, kalau di design team siapa aja pelakunya di dalamnya? Adalah arsitek, engineer, orang sipil, nah, kemudian spesial konsultan. Nah, kemudian ada tahap supply team siapa aja? Building product manufaktur, orang fabrikator, kemudian orang supplier gitu. Kemudian di construction team siapa aja pelakunya? Nih, general kontraktor, ada subkontraktor dan trades, pertukaran. Kemudian operation team ini yang terakhir tahap 60 atau 7D. Itu siapa pelakunya? Pelakunya adalah owner, operator dan facility manager.
Jadi arsitek tuh adanya di sini, di awal dia yang mendesain ya. Kemudian tahap sampai tahap akhir, nah si arsitek udah nggak ada, jadi udah di tangannya owner. Nah, tergantung owner bangunan itu mau dioperasinya tuh kayak gimana gitu. Apakah mau dibiarkan aja gitu, apakah mau ada perubahan. Nah, kalau ada perubahan bisa kontak si arsiteknya lagi kayak gitu sih. Nah, jadi di sini ilustrasinya seperti ini. Ada plan, perencanaan ya. Kemudian setelah direncanaan kita sudah tahu tanahnya existingnya menggunakan fotogrametri tadi itu yang pakai drone. Nah, baru didesain bangunannya di existing yang seperti tadi. Kemudian dibangun langsung, dieksekusi ya. Kemudian baru dioperate. Nah, dioperate ini di maintenance. Jadi udah owner yang megang gitu. Kayak gitu ilustrasinya. Handover. Jadi saling estafet ya. Nah, disinilah titik koordinasi ya antara si arsitek sampai yang ownernya. Sampai situ aja sih. Nah, sama tugasnya mendonat tim arsitek. Oke. Sampai sini mungkin ada pertanyaan terkait BIM uses dan BIM life cycle. Berat banget ya pembahasannya ya. Ada pertanyaan nggak? Mungkin tadi yang itu, tentang drone mungkin tadi, terus apa lagi ya? Share lagi. Nah, tadi ada tentang ini drone ya, kemudian pertukaran file di sini dari file IFC, kemudian apa namanya, pertukaran file sehingga geometrinya hilang seperti ini, geometrinya jadi berat nih. Nah, kayak gini. Dia filenya berat karena banyak geometrinya kayak gini. Awalnya dia simple di SketchUp-nya, gak ada garis-garis seperti ini. Tapi ketika masuk 3D Max, ini jadi banyak garisnya seperti ini. Nah, itulah salah satu kesalahan ya menggunakan metode konvensional. Nah, terkait drone mungkin ada yang ditanyakan. Software BIM. Ini kita nggak semua kita praktekin ya, nanti kita banyak praktekin yang arsiteknya aja. Saya hanya menceritakan bahwa yang ada di nanti di dunia kerja tuh seperti ini. Jadi udah advance banget. Ada pertanyaan gak nih? Yang lain? Riva, Anwar, Samuel, Fadli, Mulyana, Taskia, Catherine. Halo, halo. Ya. Ada pertanyaan dari penjelasan yang saya paparkan tadi? Mulyana? Mulyana mungkin mau nanya? Nggak adanya apa nih? Bingung? Nggak adanya bingung apa gimana? Rada bingung ya? Ya, emang kayak gitu sih. Jadi banyak perubahan banget di dunia konstruksi ini, terutama ya BIM ini, karena BIM ini masih baru banget di Indonesia gitu. Bahkan sekelas anak kuliah pun yang di universitas belum tentu dia sudah mengenal yang seperti ini. Nah, ini makanya kalian akan saya coba ya untuk udah mulai masuk BIM ini. Terutama ini nanti kita akan mencoba BIM X ini. Jadi nanti gambarnya kalian akan masuk ke sini. Jadi nggak lagi pakai PDF, nggak lagi pakai di print. Jadi gambarnya itu nanti dari arsiket akan dikonvert ke BIMX. Jadi seperti ini. Kita diskusi aja. Ketemu langsung gitu ya. Iya sih. Enaknya sih ketemu langsung gitu. Karena kan sebenarnya ya, tantangannya karena kalian kelas 11 gitu. Jadi sama sekali belum belajar yang namanya 3D kan. Sama ini udah pernah belum belajar SketchUp? Belum ya? Belum ya sama sekali ya.
karena kalian belum tahu. Iya, jadi sebenarnya ya AutoCAD ya kemarin ya masih masih kurang bisa juga ya, karena ya memang itu sih ya semuanya ya memang gara-gara corona ini gitu. Kalau misalkan langsung enak gitu, jadi saya langsung praktekin kayak gimana. Ya, AutoCAD bisa 3D, tapi ya gitu, jadi dia lebih apa ya, bentukannya kayak gini nih, kurang lebih kayak gini nih. Nah, jadi 3D Max itu kan satu perusahaan ya sama AutoCAD ya. Nah, dia keluaran Autodesk. Nah, dia jadi kayak gini, bentuknya kayak boring banget. Jadi 3D-nya kayak gini. Jadi semuanya bentuknya abu-abu, terus juga layarnya hitam. Kayak gitu sih kekurangannya kalau di 3D AutoCAD, dan juga tidak ada kesinambungan sebenarnya antara 2D dengan 3D-nya. Jadi mungkin bisa aja di situ ada kesalahan konstruksinya. Beda kalau di ArchiCAD kan itu langsung terintegrasi ya. Ketika kita kedua dimensi ada perubahan misalkan di pintunya. Nah, di 3D-nya juga ikut berubah gitu. Jadi semua semua objek itu berubah ketika kita revisi. Nah, beda dengan halnya kalau kita gambar di AutoCAD gitu. Di AutoCAD hanya berfokus pada dua dimensi aja. Kita tidak memikirkan bentukan dari tiga dimensinya. Nah, misalkan kalian gambar pintu di situ. Pintu kan bentuknya kan ini ya. Kalau di dua dimensi kan cuma kayak gini ya. Kayak lingkaran arch gitu doang kan. Kayak setengah lingkaran. Nah, kalian nggak tahu bentuk tiga dimensinya itu seperti apa gitu. Kekurangannya di situ sih, kalau di si AutoCAD nggak ada gituannya. Ada tapi oh, kenapa? Iya, iya, sebenarnya kayak gitu. Jadi kesalahan konstruksi emang itu ada human error, ada softwarenya nah, yang nggak terintegrasi. Ya kadang gitu sih, ada teman saya di kantor, jadi dia udah saking PW-nya ya sama SketchUp gitu sama AutoCAD, dia nggak mau belajar software lain lagi gitu. Jadi ada kalau dulu tuh istilahnya udahlah gue fokusin, ngapain gue bisa banyak software gitu, gue fokusin satu software aja gitu, gue jadi master di software itu aja gitu, gue nggak perlu belajar software lain buat apa gitu ya. Nah kayak gitu sih kalau pikiran-pikiran orang dulu tuh, yang di konsultan atau di kontraktor itu kayak gitu, jadi dia malas belajar hal yang baru lagi, padahal di dunia konstruksi itu kita harus dituntut untuk update update karena tiap harinya aja itu banyak teknologi yang baru lagi di bidang konstruksi. Kayak tadi kan ada VR, ada AR, augmented reality, ada yang pakai kacamata HoloLens. Nah, itu kan setiap harinya saling update ya teknologi. Nah, itu kalau misalkan AutoCAD itu bisa dibilang sehari apa namanya kedepannya akan ditinggalkan, itu karena perannya yang sudah digantikan dengan ArchiCAD gitu. Nah di BIM software aja di sini nih yang tersertifikasi si SketchUp tuh nggak ada gitu, si AutoCAD juga udah nggak ada di sini. Nah adanya nih Autodesk Revit di sini yang dipakai di software BIM gitu. Jadi kalau Revit itu sama sebenarnya kayak si ArchiCAD, cuman kalau Revit dia dirancang untuk orang yang benar-benar teknik gitu, orang teknik sipil. Kalau ArchiCAD untuk orang arsitek seperti saya gitu. Kalau Pak Giri kan dia orang sipil menggunakan Revit, kalau saya menggunakan ArchiCAD kayak gitu. Nah kebetulan di SMK ini hanya belajar sampai tahap ArchiCAD-nya aja, tahap perencanaan aja, nggak sampai yang detail-detail gambarnya gitu. Nah, jadi ya kayak gitu, si AutoCAD mulai ditinggalkan ke depannya dan akan digantikan software Revit ini dan ArchiCAD ini gitu. Dan juga nanti ketika kalian lulus mencari kerja, nah itu belum tentu di perusahaan tersebut yang dibutuhkan adalah ArchiCAD gitu. Jadi jangan kamu berangkat sekarang belajar ArchiCAD, wah saya udah tenang nih, saya udah jago nih di menghadapi industri 4.0, enggak gitu gitu. Jadi di setiap perusahaan tuh beda-beda. Contohnya di Wika nih, di Wika dia udah menggunakan software yang namanya Altplan gitu. Nah sedangkan kalian belajarnya ArchiCAD gitu. Nah sebenarnya ya kalian harus belajar lagi gitu, belajar si Altplan lagi gitu. Tapi standar yang saya pakai di SMK ini adalah BIM yang menggunakan ArchiCAD. Jadi lihat dulu perusahaannya apa gitu, misalkan di kontraktor ya udah kalian belajarin Tekla. Tekla itu belajar struktur gitu di dalamnya. Nah ini Tekla karena
Mungkin ya saya juga nggak mungkin kok dong apa belajarin semua ini software, nggak mungkin. Saya jujur saya hanya bisa yang arsiket aja. Jadi saya hanya menceritakan kalian aja bahwa software BIM tuh banyak sekali. Nah, saya hanya fokuskan ke arsiket saja. Mungkin nanti ke depannya saya akan belajar Revit, saya akan belajar Alpine gitu, agar ilmunya lengkap gitu. Kayak gitu sih. Oh, oh, software yang konvensional setahu saya ini ya ini ya DWG ya, si AutoCAD ini. Kemudian yang kedua adalah SKP nih, SketchUp. Kemudian yang ketiga ya tadi 3D Max yang saya ini di sini. Nah, ini dua software ini software yang udah lama, software konvensional, SketchUp dan 3D Max. Tapi jangan heran kalau misalkan nanti ada beberapa guru ya, nanti ketika kalian kelas 12 ada yang nyuruh kalian gambar menggunakan SketchUp gitu. Ya karena memang gurunya juga belum bisa BIM gitu. Jangan salahkan saya. Jadi macam-macam ya. Sama nanti kalian juga ketika lulus gitu. Perusahaan tuh menggunakan standarnya softwarenya yang berbeda-beda gitu. Jadi kita memang harus selalu belajar gitu. Karena setiap harinya teknologi itu berkembang. Jadi nggak hanya stuck dalam satu software saja kayak gitu. Ada lagi pertanyaan? Itu sih kalau yang untuk software yang konvensionalnya si SketchUp dan AutoCAD. Coba saya buka ininya ya, arsiketnya. Saya buka arsiketnya. Semuanya udah download template-nya belum? Template skala. Template skala. Belum bisa ya? Di-download dulu. Nah, ketika buka baru gini, nah dia si arsiketnya ini minta nih. Ah, iya ada kayak gininya pertanyaan. Nah, kalau di sini pertanyaannya adalah start arsiket 22 gitu. Nah, kalian mau create a new project. Nah, create a new project itu artinya kita buat project yang baru. Kalau open a project berarti kita membuka project yang sudah pernah kita gambar gitu ya. Nah, kalau misalkan create object, kalian berarti klik yang baru ini, create a project. Nah, kemudian di sini create a project setting from. Nah, di sini baru kita browse ya si itunya template-nya. Nah, biasanya kalian di sini tulisannya gini kan, arsiket 22 template. Nah, kita klik ininya. Nah, baru kita browse. Nah, kita cari deh tuh yang template yang sudah di-download, yang di link saya berikan itu. Nah, baru klik skala template. Nah, nanti muncul ini skala template. Nanti klik skala template-nya, baru kita new gitu. New. Nah, kalau ini saya udah sebelumnya udah pernah gambar. Oke, saya buka gambar yang udah ada. Saya oke aja, nanti loading. Kayak gitu gak Mulyana tampilannya tadi? Apa beda? Ada tulisan. Nah, terus oke. Terus keluar gak arsiketnya kayak gini? Kayak gini ya. Nah, kamu cek di sini di wallnya nih, di wall, nah klik wallnya nanti kan muncul di sini. Oh ya sebelumnya ini dulu nih saya ajarin ini dulu. Apa namanya tampilannya ya. Kan tampilannya masih kosong nih kayak gini nih. Ini saya delete dulu, saya keluarin. Nah, awalnya kan kayak gini nih masih kosong belum ada apa-apa. Nah, di sini kita harus membuka ini nih window lalu klik yang ini palettes ya. Nah, jadi ingetin window kemudian palettes. Nah, di sini klik toolbox-nya. Toolbox-nya kita nyalain. Windows, palette. Nah, kita nyalain nih toolbox, info box, status bar, navigator, quick option. Nah, sampai biru semua. Ini saya klik nih info box-nya. Nah, nanti keluar kayak gini. Terus lagi klik lagi window, palette, navigator. Nah, navigator kita nyalain. Nah, ini muncul lagi window, palette. Kita klik yang quick option. Nah, nanti muncul toolbarnya ini. Nah, udah kita cek lagi window, palette. Nah, kalau misalkan kelima ini udah nyala ya, jadi ada toolbox,
ada info box, ada status bar, ada navigator, ada quick option. Kalau toolbox tuh yang ini. Nah, di dalamnya ada desain, dokumen, war, ada wall. Nah, ini kita seret, kita taruh ke kiri. Nah, kayak gitu. Nah, kemudian yang urut kedua apalagi? Jadi info box. Nah, kita cari yang info box ini kan info box. Nah, info box ini awalnya dia ada di atas seperti ini. Nah, cara seretnya dia keluar adalah klik yang ini nih. Yang ada garis ini nih. Nah, kita klik, kita seret keluar. Nah, kita seret ke kiri sini. Nah, jadi dia adanya di kanannya toolbox. Ini kan toolbox nih. Nah, ini info box. Nah, terus ini bisa lebih. Ini bisa kalian nyalain semua. Nah, tapi kan karena layarnya memakan layar ya, makanya 5 aja yang saya nyalain gitu. Sebenarnya bisa nih banyak, ada organizer, ada navigator, ada teamwork palette, tapi ini jarang dipakai kalau yang bawahnya. Nah, yang sering dipakai 5 ini. Toolbox, info box, status bar, navigator, dan quick option. Nah, coba status bar yang mana status bar? Oh, status bar di bawah udah nyala ternyata. Ini nih status bar yang bawah nih. Yang ini. Kemudian lagi bawahnya status bar apalagi tadi Windows, palette, navigator. Nah, navigator itu adanya di kanan di sini. Nah, kanan. Nah, kita klik navigatornya, kita seret ke kanan. Nah, kita letakin di sini gitu. Dia adanya di kanan sini navigator. Kemudian yang selanjutnya palette. Nah, di sini ada quick option. Nah, quick option di bawahnya si navigator. Nah, kita taruh bawahnya sini aja. Nah, di sini. Nah, kita taruh di kanan bawah kayak gini. Nah, baru udah deh. Nah, ini kan tadi saya ulang lagi ya. Di sini ada toolbox ya. Saya taruh paling kiri. Ini kalau bisa pepetin ke kiri ya. Jadi beda nih. Jadi bedanya kayak gini. Jangan sampai nanti kalian kayak gini. Kalian taruh aja di sini gitu. Nah, itu salah. Ini masih gantung di sini. Boxnya nih. Ini harus dipepetin. Pepetin. Nah, dia nanti nyatu sama ininya tampilannya. Kemudian info box juga jangan kayak gini. Jangan kayak gini terus kita kecilin. Nah, jangan kayak gini, tapi ini kita klik ininya atasnya terus kita pepetin ke sini sampai ada biru-birunya, infonya seperti ini. Nah, ketika nanti saya klik wall di sini misalkan wall kan dindingnya. Klik wall. Nah, dia di sini info boxnya langsung menunjukkan informasi info dari wallnya, info dari dindingnya. Nah, di sini dindingnya kita bisa menggunakan di structure-nya nih. Bisa dinding setengah batu, bisa dinding trasram ya. Saya coba ya, ini saya pakai yang setengah batu. Nah, kayak gini. Kemudian ada dinding trasram ya. Nah, gitu. Jadi kalau dinding trasram biasanya digunakan di mana? Contohnya kalau trasram. Ya, betul, kamar mandi atau zona-zona yang basah. Nah, kalau ini kan trasramnya tanpa menggunakan keramik ya. Nah, di sini ada nih. Jadi dinding kamar mandi, trasram, plus fin keramik. Fin keramik itu artinya finishing keramik. Nah, coba kita buat. Ini template sekarang nih. Kalau kalian tanpa menggunakan template sekarang, nggak ada nih. Dalamnya nggak ada kayak ginian. Nah, ini keramik ya. Coba ya, sekarang saya buka siket tanpa menggunakan template skala. Nanti pasti dalamnya nggak ada itunya, nggak ada dinding yang tadi. Jadi masih menggunakan standar luar negeri. Jadi pentingnya dalam software BIM itu adalah template-nya. Sama dengan Revit juga seperti itu. Jadi di dalamnya ada template-nya. Oke, sini saya akan buka create new project, tapi dengan template-nya yang default-nya. Bawaan si arsiket-nya, arsiket 22 template-nya. Saya menggunakan yang ini. Tanpa menggunakan template yang skala itu. Saya new coba. Klik close. Nah, ini coba kita klik wall. Nah, di sini kita klik yang structure-nya nih. Nah, di sini nggak ada tuh dinding yang tadi tuh, dinding setengah batu bata atau apa namanya trasram tuh nggak ada di sini. Jadi di sini defaultnya menggunakan dinding yang standar luar. Nah, kayak gini dindingnya. Jadi jangan heran nanti kalau misalkan Pak kok gambar saya beda gitu dindingnya.
nggak ada dinding yang standar seperti yang Bapak contohkan. Nah, itu karena template-nya. Karena template skalanya belum di browse sama kalian. Nah, jadi di sini nggak ada tuh dindingnya. Masih berupa bahasa Inggris semua di sini. Nah, ini standar luar negeri kayak gini. Jadi setiap negara itu memiliki standar dinding yang berbeda-beda gitu ya. Nah, jadi standarnya beda-beda. Kalau ini dia menggunakan standar internasional. Kalau kita menggunakan standar Indonesia ya. Nah, itu jadi masing-masing kontraktor atau konsultan dia punya template-nya sendiri gitu. Kalau template skala tadi dia menggunakan template-nya Ataya Arsitek. Nah, kalau misalkan nanti di perusahaan lain, nah itu beda lagi template-nya. Tapi tetap kalau dinding kali 150 nih ya, ketebalannya. Kayak gitu sih Anwar. Coba ya saya cek dulu ya. Kalau di wall berarti itu masuknya di profile custom. Coba kita lihat pondasi. Nah, ternyata di sini pondasi juga belum ada gitu, belum kebuat gitu. Belum ada di sini pondasi. Masih ada yang ada ini di sini list ya. Cluster cornering coving. Iya, betul. Iya bisa sebenarnya bisa buat sendiri. Jadi ini bisa kita toolbar, palettes, sebentar. Di option complex profile, profile manager. Nah, kita bisa edit sendiri ini di sini. Contohnya kita apa ya di sini custom ini. Fondasi ada nggak fondasi? Setahu saya sih kalau yang bawa warna sikat dia nggak ada fondasi. Ini single T ya. Buat sendiri gitu ya. Bisa sih. Coba ya saya new, saya fondasi custom. Nah, saya namain nih fondasi custom. Oke. Nah, ini saya masuk blok editor ya misalkan. Iya, kita masuk ke dokumen berarti. Nah, ini kita buka line. Nah, misalkan saya asal aja ya gambarnya. Misalkan kayak gini. Ceker ayam. Pakai foot plate ya. Contoh gini lah. Saya ngasal nih ya, saya ngasal ya. Saya menggambar foot plate. Saya gambar foot plate fondasi setapak. Nah, misalkan ini saya isi nih di sini materialnya. Nah, materialnya menggunakan ini fill. Ini saya line dulu. Nah, ini kita bisa pakai fill. Nah, ini kita bisa warnain dia jadi warna apa, misalkan dia apa bu? Struktural nih. Nah. Nah, contohnya ini konkret. Nah, saya klik. Nah, coba ini saya save ya. Ini fondasi custom ya. Saya save. Nah, saya buka di ini di 3D. Sorry ke 2 dimensi dulu. Nah, kalau di sini namanya ground floor namanya, bukan lantai dasar. Saya buka wall custom ini. Terus yang fondasi custom. Nah, coba ya. Nah, ini fondasinya. Saya buat misalkan putar. Nah, jadi ini kayak gini. Nah, saya ke 3D. Nah, kayak gini sih Anwar tuh. Jadi bisa custom sendiri gitu. Jadi kita nggak melulu harus menggunakan standar yang ada di template. Kita juga bisa buat sendiri di sini. Namanya profile manager.
Nanti saya akan ngajarin kalian ke depannya cara custom kayak gini. Kayak gitu sih. Ada lagi mungkin yang lain pertanyaan? Udah banyak banget ya kita tadi pengenalan BIM. Jadi BIM itu ingat ya, jadi bukan software. BIM itu adalah sebuah topologi yang di dalamnya banyak sekali software yang mendukungnya gitu ya, dari tadi class checking, dari manajemen, facility management, kemudian structure dan yang lainnya. Oke, ada lagi pertanyaan? Samuel kayaknya di mute ya. Oh, ada ini ya, peliharaannya. Oke, udah jam ini ya, 3:30 ya. Tadi saya ngomong kita selesai jam 3:30. Oke, sebelum kita akhiri, jangan lupa kita itu dulu ya. Kita laporan dulu. Jadi buka semua kameranya. Iya, betul. Buka dulu kameranya. Kalau misalkan yang apa namanya, ada kameranya nggak masalah ya. Jadi buka. Nggak apa-apa, nggak pakai apa baju sekolah. Nah ini Riva baru kelihatan kayaknya nih, baru kemarin dibuka kameranya sekarang. Kenapa? Oke ya. Oke, kita mulai foto ya. Saya hitung ya. Oke, satu, dua, tiga. Masuk YouTube ya, ntar dulu. 1, 2, 3. Tuh, ulang lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, saya akhiri aja ya PJJ hari ini. Terima kasih yang sudah hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Nanti yang install ke saya ya, WA ke saya ya, yang ada masalah tentang instalasi.